dari kelas 11 DKV 1 atas nama Amin Berkatullah. Saya akan membacakan cerita yaitu Panji Nata Kesuma. Seperti biasanya, rakyat di kerajaan Pasir Blengkong aman dan damai. Kondisi tersebut berubah sewaktu kedatangan Belanda yang sengaja menghasut Sultan Pasir Blengkong agar menjual tanah milik kerajaan dalam jumlah yang sangat amat luas. Rencana itu dapat dipastikan akan menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu, rencana itu ditentang Panji Nata Kesuma. Panji Nata Kesuma sudah memahami bahwa rencana Belanda itu sebagai tipuan agar dapat menjajah kerajaan Pasir. Yang sama itu seperti dilakukan Belanda terhadap kerajaan Banjar. Penolakan Panji Nata Kesuma tidak diterima oleh Sultan Pasir. Namun, keinginan dan tekad Panji Nata Kesuma mendapat dukungan dari pejabat kerajaan. Ketika itu, Panji Nata Kesuma berkata kepada Sultan sebagai berikut. Panji Kusuma membuka pembicaraan. Paduka, Sultan, kami sengaja menghadap. Kami meminta Paduka membatalkan penjualan tanah kepada Belanda itu. Menurut pendapat kami, pasti rakyat yang merugi. Sultan Ibrahim menyahut dengan nada kurang semangat. Pangeran Panji, hal itu sudah dirundingkan, sudah sepakat. Tidak mungkin dapat dibatalkan. Pasti Tuan Belanda akan tersinggung. Jadi sudah terlanjur diputuskan. Sultan lalu diam. Menunggu reaksi dari Pangeran Panji, pangeran muda itu pun segera berkata, ampun Sultan, tidakkah Paduka menangkap maksud tertentu dari pihak Belanda? Kejadian sudah banyak. Pangeran Antasari dari kerajaan Banjar sudah melihat maksud tersembunyi dari pihak Belanda. Sekali lagi, kami berharap Paduka Sultan berpikir kembali. Beberapa bangsawan kerajaan yang sepaham dengan Pangeran Panji Kesuma hanya duduk diam. Tiba-tiba satu di antara mereka berkata, Paduka Sultan, kami merasa sedih jika benar-benar tanah itu dijual ke pihak Belanda. Kami sependapat dengan Pangeran Panji. Baik kiranya Paduka berpikir kembali. Siapa tahu Tuan Belanda mau mengerti, asal pembatalan itu disampaikan dengan baik-baik. Saat itu Sultan Ibrahim tampak lebih resah hatinya. Keputusan sudah disepakati, tidak mungkin dibatalkan. Aku tidak mau bermasalah dengan Belanda. Pertemuan ini sudah cukup. Semua yang hadir diam. Pangeran Panji segera meminta pamit. Hatinya kecewa, kesal atas ketidakberdayaan Sultan terhadap tekanan Belanda. Beberapa hari kemudian, para bangsawan kerajaan Pasir Blengkong itu berkumpul. Pangeran Panji secara diam-diam menyusun kekuatan bersama dengan bangsawan yang sepaham. Setelah memiliki pengikut, Pangeran Panji merencanakan untuk melakukan pemberontakan. Mereka sepakat menurunkan Sultan Ibrahim dari jabatannya. Berkatalah Pangeran Panji kepada pengikutnya, sekarang kita sudah kuat, pastikan sudah banyak. Sudah waktunya kita menyerang istana. Kita tidak melawan kerajaan. Kita tidak melawan Sultan Ibrahim. Tujuan kita mengusir Belanda. Kita tidak mau jadi budak Belanda. Ucap Pangeran Panji itu disambut oleh pengikutnya dengan semangat. Akhirnya Panji Nata bersama Pangeran Syarif Toha mengangkat senjata melawan Belanda. Pasukan Belanda diperkuat dan akhirnya mereka dapat tertangkap. Panji Nata Kesuma dibuang di penjara di Banjarmasin.
Sedangkan Pangeran Syarif Toha dibuang dan dipenjara di Kota Baru. Setelah usia tua dan uzur, kedua pejuang dari kerajaan Pasir itu dikembalikan ke Pasir. Keduanya disambut oleh rakyat dengan penuh hormat. Jiwa perjuangannya tiada pernah luntur. Pada masa tua, keduanya tetap mengajarkan kepada rakyat agar mencintai negaranya dan tidak mengikuti keinginan penjajah Belanda. Jiwa semangat cinta negara seperti pada Nat Panji Natakesuma dan Pangeran Syarif Toha perlu diwarisi oleh masyarakat pada masa mendatang. Pesan moral dari cerita rakyat Panji Natakesuma ini adalah jangan mudah terhasut pada perkataan orang atau hasutan itu yang akibatnya akan merugikanmu sendiri. Terima kasih. Wah, terima kasih.